Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haris, siswa dari SMK Negeri 4 Kota Bogor, jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Dalam video ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya selama bersekolah di SMK Negeri 4 Kota Bogor dari awal masuk hingga saat ini. Oke, yang pertama saya jelaskan adalah alasan saya memilih SMK Negeri 4 Kota Bogor dan jurusan TJKT. Alasan saya memilih SMK Negeri 4 Kota Bogor dikarenakan pada saat PPDB tahun 2023 itu saya waktu itu mau masuk SMA Negeri 4 namun atau SMK Negeri 3, namun di situ saya sadar waktu itu nilai rapot saya tidak cukup atau tidak memadai untuk masuk di antara kedua sekolah tersebut. Oleh karena itu, saya memilih SMK Negeri 4 Kota Bogor sebagai tujuan sekolah saya dikarenakan apa? Yang pertama itu sekolahnya yang dekat, yang kedua itu pada pemilihan seleksi nilai jalur rapot itu nilai saya bisa cukup bersaing dari siswa-siswa yang lainnya. Terus juga dikarenakan lokasinya yang tidak harus melewati jalan raya yang dimana pada saat pagi-pagi itu kan sering macet atau apa, jadi saya kadang selalu lewat jalan yang tidak ada jalan raya seperti Pakuan Hill. Yang kedua itu kenapa saya memilih jurusan TKJ, dikarenakan pada saat ingin pemilihan jurusan itu pertamanya mau masuk jurusan pengalasan, namun jurusan itu tidak diperbolehkan oleh orang tua saya karena dianggap terlalu berbahaya. Oleh karena itu saya memilih jurusan yang menurut saya itu biasa saja, apa ya, kayak dari segi keselamatan itu terjamin. Oleh karena itu saya memilih jurusan TKJ dikarenakan ya jurusan itu satu-satunya yang mungkin saya bisa ambil di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Yang kedua, pengalaman belajar di kelas selama 1 tahun pertama. Awal masuk belajar pada hari Rabu pada saat selesai MPLS kejuruan yang diadakan selama 2 hari, yaitu Senin dan Selasa. Waktu itu mata pelajaran pertama yang dipelajari yaitu mata pelajaran IPAS, Bahasa Sunda, dan Informatika. Selama kelas 10, saya belajar kejuruan TKJ itu belajar hanya 1 minggu 1 kali. Sisanya belajar mata pelajaran umum biasa seperti matematika, IPAS, Informatika, Bahasa Indonesia, dan lain-lain. Di TKJ SMK Negeri 4 Kota Bogor itu sebelum belajar biasanya suka ada pembiasaan seperti baris berbaris dan peregangan sehat agar dapat melatih kedisiplinan siswa. Terus di TKJ juga awal materi yang saya pelajari itu adalah IP address. Apa itu IP address? IP address itu atau yang bisa disebut alamat IP adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk berkomunikasi. Alamat IP juga itu ada 2 fungsi utama. Yang pertama itu host atau identifikasi antarmuka jaringan dan pengamatan lokasi. Lalu pengenalan perangkat hardware seperti CPU, RAM, motherboard, hard disk, monitor, keyboard, mouse, printer, dan masih banyak lagi. Ada pula install Windows secara virtual di aplikasi VirtualBox di semester 1. Terus juga install beneran di laptop pada saat semester 2. Oh iya, guru-guru kejuruan saya pada saat itu adalah Pak Arif, Pak Hairul, Bu Yunita. Ketiga guru tersebut yang mengajari saya kejuruan di TKJ selama kelas 10. Nah, terus kadang di TKJ itu suka ada tes-tes dadakan. Yang gagal biasanya remet. Terus pulangnya juga suka pulang sore. Di semester 2 selama kelas 10 ada yang namanya uji level. Apa itu uji level? Uji level itu adalah sebuah proses penilaian kompetensi yang dilakukan di SMK untuk mengukur pencapaian siswa dalam uji level ini biasa dilakukan di setiap tingkat kelas dan bertingkat sesuai dengan materi yang telah dipelajari.
Nah, di semester 2 itu saya di-push untuk mempersiapkan uji level tersebut. Materi yang di uji level itu mencakup sharing data, tes hitung IP, mengkrimping kabel, dan yang utama itu menginstal Windows. Dan alhamdulillahnya saya bisa lolos dengan nilai 94 di uji level tersebut. Lanjut pengalaman pada saat belajar di 2 tahun pertama. Awal masuk pada bulan Juli 2024, jadwal-jadwal kelas 10 pada dirubah. Yang tadinya belajar kejuruan hanya seminggu sekali, sekarang bertukar menjadi 4 kali dalam 1 minggu, dan belajar full mata pelajaran umum menjadi seminggu sekali. Pada awal kelas 11, saya merasa waktu itu masih kelas 10 dan belum beradaptasi pada kegiatan baru di TKJ. Pada kelas 11 belajar di TKJ itu semakin di-push. Pada awalnya saya belum terbiasa belajar kejuruan hampir full seminggu karena masih terbiasa di kelas 10. Namun perlahan-lahan saya mencoba kuat dan beradaptasi. Jujur waktu itu saya bahkan hampir berkeinginan untuk ulang tahun akibat lelah dan bosannya belajar kejuruan di TKJ. Apalagi pas belajar IP address lebih lanjut, itu rasanya pusing parah. Terus di materi pertama yang saya benar pelajari yaitu nyeting mikrotik. Apa itu mikrotik? Mikrotik itu kayak sistem operasi berbasis perangkat lunak yang digunakan untuk membuat router jaringan. Mikrotik memungkinkan pengelola jaringan untuk mengelola dan mengkonfigurasi jaringan secara terpusat, termasuk routing, firewall, manajemen bandwidth, hotspot, dan VPN. Jujur, waktu awalnya saya nggak paham tentang setting-setting kayak gitu, bahkan pada saat belajar pun saya gak ngedengerin materi yang disampaikan dengan baik. Akibatnya, waktu saya tertinggal jauh, apalagi pada saat ada tes gitu, saya selalu gagal dan jarang berhasil. Terus juga waktu itu sering jam kos, sama kadang ada sering libur sama pulang cepet. Akhirnya pada saat jam normal kembali itu rasanya kayak capek parah. Nah, hingga satu hari waktu itu saya dipanggil oleh salah satu guru kejuruan saya yaitu Pak Hairul. Waktu itu kita dikira ada apa, tahu-taunya mah saya beserta rekan saya di TKJ 2 dan TKJ 3 ditawarkan untuk mengikuti lomba LKS. Lomba LKS itu adalah kompetensi tahunan yang diselenggarakan untuk siswa SMK, Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. LKS ini merupakan ajang untuk menguji kemampuan dan keahlian siswa dalam berbagai bidang kejuruan yang mereka pelajari di sekolah. Kebetulan cabang yang saya ikuti itu adalah Information Network Cabling. Namun pada saat awal-awal saya beserta rekan saya yaitu Rasya dan Kevin hanya berlatih beberapa hari saja, habis itu jarang latihan. Terus TKJ juga pada kelas 11 ada yang namanya sidang uji level. Itu kayak ngejelasin materi-materi yang sudah dipelajari selama 1 semester. Dan alhamdulillahnya saya lolos. Terus pas masuk semester 2 seperti biasa guru-guru selalu menghimbau untuk mempersiapkan uji level kelas 11. Nah, guru-guru yang mengajar saya waktu itu di kelas 11 diantaranya ada Pak Hairul, Bu Yunita, Pak Jembar, dan Pak Andri. Pak Hairul sebagai pengajar teknologi layanan jaringan, Bu Yunita pengajar administrasi infrastruktur jaringan. Terus ada Pak Jembar mengajar administrasi sistem jaringan dan Pak Andri mengajar mata pilihan dan produk kreatif kewirausahaan. Di uji level kelas 11, materi-materi yang diuji itu adalah gabungan dari pelajaran teknologi layanan jaringan, administrasi infrastruktur jaringan, dan administrasi sistem jaringan. Dan alhamdulillahnya saya lolos di uji level itu. Terus waktu itu juga ada LKS. Pada saat mulai latihan lagi, kami bertiga langsung diseleksi karena waktunya mepet. Dan yang bikin saya terkejut, saya lah yang terpilih untuk mengikuti lomba tersebut, dan mau gak mau saya harus mengikuti lomba LKS tersebut untuk mempersiapkan lomba LKS tingkat Kota Bogor. Saya berlatih kurang lebih 1 bulan. Di situ saya latihan keras karena harus bisa juara 1. Lawan sekolah yang saya hadapi
pada saat itu adalah siswa SMK Wikrama Kota Bogor. Dan alhamdulillah pada saat lomba saya diberi kelancaran dan mendapatkan juara 1. Lalu selama saya bersekolah di SMK Negeri 4, salah satu pengalamannya yaitu mengikuti ekstrakurikuler organisasi Paskibra. Awalnya saya hanya ingin melatih kedisiplinan dan mental dan juga biar bisa dapat teman lebih banyak. Tapi ternyata pengalaman ini jauh lebih dari sekadar baris berbaris. Setelah melalui seleksi yang cukup ketat, lalu melibatkan latihan fisik dan sebagainya, akhirnya saya resmi menjadi anggota Paskibra. Kami latihan rutin setiap minggu. Latihannya keras, apalagi di bawah terik matahari. Tapi dari situlah saya belajar arti tanggung jawab, kekompakan, dan saling menghargai antar anggota. Salah satu momen paling membanggakan adalah saat saya dan tim mengikuti lomba PBB antar SMK sekota Bogor. Kami latihan keras setiap hari selama 2 minggu. Di sana kami benar-benar dituntut untuk tampil presisi dan solid meskipun kami tidak menjadi juara 1. Kami mendapat penghargaan sebagai tim kekompakan terbaik, rasanya luar biasa karena semua kerja keras dan lebih terbayar saat kami berdiri di podium. Tapi tentu saja ada juga momen lucunya. Saya masih ingat waktu latihan terakhir sebelum lomba, kami semua sedang serius latihan formasi, tapi tiba-tiba salah satu teman saya malah baris ke arah yang salah dan dengan gaya super percaya diri. Bukannya kesal, kami malah semua ketawa sampai pelatih ikut tertawa juga. Dari situ saya sadar seberat apapun latihan, kalau dijalani bersama teman yang solid, semuanya jadi lebih ringan dan seru. Lewat Paskibra juga saya tidak belajar hanya disiplin, tapi juga bagaimana bekerja dalam tim, bagaimana tetap tenang di bawah tekanan, dan tentu saja bagaimana menikmati proses meski penuh keringat dan tawa. Terus harapan dan rencana masa depan saya setelah lulus dari SMK Negeri 4 Kota Bogor. Setelah lulus, saya berencana untuk melanjutkan pendidikan kuliah di IPB. Jika tidak masuk atau diterima, saya mencoba masuk Universitas Telkom jalur beasiswa. Namun kalau misal nggak diterima juga, saya akan berusaha mencari pekerjaan di bidang TKJ, khususnya di bidang fiber optik yang saya sudah pelajari selama saya bersekolah di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Harapannya itu saya ingin memiliki profesi sebagai teknisi handal. Saya sangat ingin bergabung dan berkontribusi besar di ISP besar sebagai teknisi yang handal. Lalu saya bisa menjadi dari bagian alumni yang berhasil, khususnya di bidang TKJ itu sendiri. Saya akan berusaha secara maksimal selama saya bersekolah supaya saya dapat mendapatkan apa yang saya inginkan nanti. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Saya mengakhiri cerita pengalaman saya selama 2 tahun di SMK Negeri 4 Kota Bogor. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga pengalaman saya dapat memberikan inspirasi bagi teman-teman yang menyaksikan video saya. Semoga kita selalu mendapatkan kemudahan serta kelancaran dalam suatu kegiatan apapun yang kita lakukan. Dan juga semoga suatu saat nanti kita mendapatkan apa yang kita inginkan selama ini. Akhir kata, saya Muhammad Haris Abdullah Rahman mengucapkan terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf jika ada kurang kata atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.